Sop dan sate sapi Pak Bayu. Nah, siapa yang belum kenal dengan sop dan sate sapi Pak Bayu yang ada di Jogja ini, yang sangat viral sekali. Nah, ini sekarang kita kedatangan dari ownernya, yaitu Pak Bayu. Nanti kita akan bertanya bagaimana usaha ini bisa sampai berkembang dan sefenomenal ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa ownernya ini ternyata ganteng sekali ini Pak Bayu. Kebetulan beliau adalah teman lama saya. Dulu saya tahu sendiri perjuangannya mulai dari kuliah sampai sekarang bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, yuk kita sambil kenalan ini. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Mas Andi. Lama nggak ketemu ya? Ya udah pangling, udah berubah semua ya. Dulu sama-sama masih kuliah itu dulu. Masih cari cewek dulu ya. Jadi waktu Mas Bayu ini dulu masih ngapeli istrinya, itu saya jadi saksi karena kosnya istrinya di depan rumah saya gitu Mas Bayu. Betul, dan nggak ganti-ganti, masih itu. Setia ternyata. Ya. Nah, ini sekarang kita bertemu lagi di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nah, ini boleh diperkenalkan nama lengkapnya Mas Bayu itu siapa? Orang lebih mengenal saya Pak Bayu ya. Jadi Pak Bayu memang saya jadikan merek sekarang. Merek ya? Merek ya. Jadi kalau dulu saya kerja itu punya banyak anak buah yang manggil Pak Bayu gitu ya. Ternyata itu merek yang cocok ternyata ya. Jadi brand ya? Jadi brand, dan saya putuskan untuk saya buka usaha kuliner pun saya kasih nama Pak Bayu. Kebetulan belum ada. Jadi saya survei di Jogja, di Indonesia itu belum ada yang pakai nama Pak Bayu untuk kuliner. Belum ada. Ya. Nah, sebelum kuliner itu kan pastinya jenengan pernah usaha ataupun kerja di mana gitu Mas Bayu? Ya, alhamdulillah kalau dunia kerja sudah cukup pengalaman ya. Jadi sejak kuliah saya sudah mulai kerja. Kalau dihitung kerjanya udah 16 tahun. 16 tahun? Iya, 16 tahun. Jadi ikut bos yang pertama itu 11 tahun, ditambah yang bos kedua itu sampai 5 tahun. Kerja di apa itu? Agak malu ya kalau nyebutin. Nggak apa-apa di sini. Mumpung di sini jadi disebutkan aja Mas Bayu. Ya, jadi awal kerja itu saya kuliah itu pengen punya pacar tapi nggak punya duit ya. Jadi terpaksa kerja. Waktu itu saya pengalaman kerja pertama saya itu jadi tukang masak Mas. Jadi tukang masak? Iya betul. Oh, memang basicnya memang seneng dimasak ya? Bukan basic, kepepet dah. Kepepet? Jadi waktu kuliah itu yang lowongan yang ada hanya tukang masak. Yang karena saya nyari kerja yang malam, jadi tukang masak di kafenya kafe internet. Oh, jadi, kafe internet. Iya, jadi saya masuk pertama kali dunia kerja di itu Mas, jadi tukang masak. Saya ingat gajinya 360.000 waktu itu ya. 360.000? Iya. Bayangkan 360.000 itu perjuangan yang luar biasa. Ya, dan ya itu modal untuk ngapeli tadi calon istri tadi ya. Dari situ saya jadi memang ya pesan saya ke banyak orang-orang atau teman-teman itu juga mulai dari yang kecil dulu. Jadi bisa kerja ya kerja dulu nggak apa-apa seadanya. Gitu. Jadi dulu kalau ngapel itu masih pakai motor Kase. Ya? Jadi masih motornya. Masih. Wah, motor kenangan itu. Betul. Motor jadi perjuangan. Sejarah hidup saya itu motornya cuma 2 itu. Kase, habis itu sekarang beli Vario ya masih juga. Jadi dari 2012 sampai sekarang masih saya pakai. Wah, berarti ini Mas Bayu memang menerapkan hidup sederhana ya. Sebenarnya. Ya, walaupun betul. Memang sekarang ya alhamdulillah usahanya bisa berjalan lancar, bisa besar, tapi masih sederhana. Ini yang luar biasa dari sosok seorang Pak Bayu itu adalah kesederhanaannya, dan saya memang menjadi saksi sendiri, saksi hidup dari tahun berapa itu gimana? 2000 kita kenal 2003 2004 ya. 2004-an itu betul, ya. Iya betul. 2003 2004 betul. Terus setelah habis kerja jadi juru masak itu kebetulan bos saya itu buka usaha macam-macam Mas. Jadi waktu itu kafe internet, setelah itu beliau buka restoran Korea. Oh, restoran Korea? Ya, restoran Korea. Saya disuruh kerja di restoran Korea punya dia. Jadi bisa juga masak makanan Korea juga? Ya, kebetulan waktu itu posisinya sebagai bartender. Oh, bartender. Bartender. Jadi saya utamanya bartender, cuman saya belajar di kitchen juga. Apa yang bisa saya pelajari, saya belajar. Jadi hal yang penting dalam bekerja itu adalah belajarnya ya. Belajar prosesnya. Ya, proses itu semua. Jadi akhirnya nanti akan dikumpulkan ilmu itu bermanfaat untuk masa depan kita. Kita mau jadi apa waktu kerja itu ya dikumpulkan semuanya.
Jadi pengalaman dari tukang masak terus jadi bartender, padahal kuliah saya hukum. Oh, jurusan hukum? Jurusan hukum. SH, sampai sekarang masih SH. Malah SH? Iya. Harusnya jadi pengacara atau notaris ya. Tapi nggak apa-apa, pasti tetap ada ininya lah, ilmu yang bisa diterapkan di Ya betul. Di dunianya sekarang, walaupun ini lari ke kuliner ya. Betul. Paling nggak namanya ada SH, jadi kalau ada ngurus apa-apa kayaknya lebih gampang. Ya, pakai juga. Terus dari masa itu prosesnya apa namanya jadi karyawan itu kan tadi dikatakan 11 tahun. Iya. Itu dimasak atau di? Ya itu tadi pindah-pindah. Jadi pertama tukang masak, kemudian jadi tukang bikin minum ya, bartender. Waktu itu saya sempat belajar macam-macam, ya nyampur-nyampur minuman gitu juga pernah belajar. Pernah. Jadi mungkin sekarang tren soju ya. Oh, tren soju juga pernah. 2004 saya sudah pegang soju tuh. Dulu belum ada drama Korea, saya sudah ngerti makanan Korea. Jadi makanan macam-macam Korea yang sekarang tren itu udah alhamdulillah. Bos saya dulu visioner ya, jadi dia buka restoran Korea di Jogja pertama itu. Kemudian bos saya ganti atau bukan, tambah usaha lagi. Oh, tambah usaha, ya. Unit usahanya tambahnya. Waktu itu beliau buka karaoke keluarga. Karaoke juga? Iya, jadi di Jogja belum ada waktu itu. Karaoke kan image-nya selalu negatif waktu itu ya, karaoke dewasa. Mungkin Pak Andi sampai sekarang masih langganan. Saya mau langganan tapi belum pernah masuk. Jadi membuat tren baru. Jadi bos saya itu bagian apa? Karaoke kebetulan saya supervisor tapi langsung ngurusinnya audio video. Jadi semua hal tentang audio video itu saya. Berarti bisa nggak? Ya bisa, teknik rekaman, teknik macam-macam ya. Banyak godaannya nggak di karaoke itu? Alhamdulillah karaoke keluarga. Jadi ya kita nggak ada yang cewek nemenin, itu nggak ada. Oh, jadi memang benar-benar tempat karaoke yang khusus untuk keluarga, ya, jadi bisa aja anaknya. Ya, jadi waktu itu kita bangun image baru. Jadi di Jogja ada karaoke tapi untuk keluarga, pelajar. Memang awalnya berat tapi ternyata ketika kita membuat sesuatu yang baru dan belum ada yang lain itu jadi nilai lebih. Jadi orang langsung pengennya ke situ gitu loh. Nah ini saya terapkan juga ke usaha sekarang. Saya jadi membuat sesuatu harus yang inovatif yang belum ada sebelumnya. Jadi sebelum ke usaha itu kan berarti ketika bekerja itu kan gajinya juga udah lumayan besar juga kan? Ya udah lumayan. Nah kenapa kok berani memutuskan untuk membuka usaha sendiri yang itu belum tahu istilahnya kelanjutan atau masa depan usahanya seperti apa, kan kita nggak tahu. Sedangkan kalau bekerja kita jelas sudah dapat gaji besar, untuk keluarga bisa cukup. Nah kenapa kok berani di situ? Ya ini ya, kalau orang sering nyebutkan saya itu korban motivator. Jadi sejak tahun 2011 secara nggak sengaja atau ini ya, jadi perusahaan itu mengadakan acara training. Oh training. Ya training motivasi, jadi kayak seminar-seminar itu ya. Betul. Jadi waktu itu saya sudah naik pangkat dari supervisor menjadi manajer. Udah manajer? Iya, manajer, ya? Level manajer. Itu dikirim ke Surabaya di Hotel Marriott. Saya ingat betul di sana, di trainernya itu Hermawan Kertajaya ya. Jadi pakar marketing. Itu luar biasa itu. Betul. Itu di tahun berapa itu? 2011. Pas di 2011 ya, itu. Jadi titik balik saya itu benar-benar waktu itu diberi kesempatan sama bos saya untuk belajar ke sana. Ya sebenarnya untuk meningkatkan salesnya ya, meningkatkan usaha itu ya. Tapi ternyata ya ilmunya karena banyak, ya alhamdulillah terbuka juga. Ternyata kalau kita kerja terus ya terbatas. Jadi kalau hanya kerja itu ya segini-segini aja. Setinggi apapun pangkatnya tetap aja nanti karyawan ya. Betul, karyawan ada batasnya. Tapi ketika jenengan mulai mau usaha itu kan berarti kan tetap harus izin sama bosnya dengan baik juga ya. Iya, betul. Karena gimana pun juga kan dari bekerja itu pengalaman kita kan tambah. Betul. Bahkan sampai sekarang masih komunikasi ya. Komunikasi dengan baik. Jadi bos saya ini ya guru saya juga. Jadi saya melihat banyak positifnya dari beliau tentang sifat inovatifnya. Jadi sampai sekarang pun saya sering sowan, sering kesana belajar, nanya-nanya. Tetap ya, kita masih tetap menggali informasi ataupun ilmu ya. Iya, betul. Di situ. Nah, setelah keluar itu usaha pertama kali yang dijalankan atau dibuka apa, Pak Bayu?
Jadi gini, dulu dari motivator itu saya baca banyak buku, banyak macam-macam. Di buku itu ada salah satu hal yaitu tentang gimana membuat passive income. Jadi ketika kita bekerja tapi kita punya penghasilan yang lain. Jadi saya mulai 2012 itu meskipun masih kerja saya mulai invest lah. Jadi uang yang ada itu mulai nyicil untuk ini ya, buka usaha. Buka usaha meskipun saya nggak kerja di situ ya, nggak ikut. Ya? Betul. Tapi saya punya uang sedikit, terus saya bukakan usaha yang ngelola orang lain. Tetap bisa jalan dua-duanya itu? Iya, alhamdulillah bisa. Jadi waktu buka pun saya juga bilang ke bos saya mau buka seperti ini bagaimana, malah diajarin ya sama dia. Malah diajarin. Kamu bikin perjanjian yang bener gitu ya. Alhamdulillah bagus. Jadi dengan seizin beliau, dan yang penting kita sebagai karyawan tuh harus amanah. Jadi tidak menggunakan waktu kerja kita untuk kepentingan sendiri. Jadi kadang kalau pas libur baru bantu usaha saya gitu. Tetap kita harus ini ya, istilahnya nggak ada atau ngopeni usahanya. Betul. Ya. Kalau kita dipasrai, yang pertama usaha kita oleh bos kita suruh kelola ya dikelola bener-bener. Yeah. Tapi ketika kita di luar punya usaha lain ya jangan sampai mengganggu yang usaha yang tempat kita bekerja gitu. Tapi gini, ketika awal membuka usaha itu pernah nggak istilahnya merasa nggak mampu ataupun terus mau berhenti nggak usaha lagi gitu, pernah belum? Dulu tuh saya sering kali uang gaji saya buat nombokin usaha. Untuk nombokin? Betul. Jadi saya punya usaha itu minus-minus ya. Ya mau nggak mau saya keluarin uang dari uang gaji saya pakai untuk nomboi gitu ya. Yang kadang karyawan nggak tahu ya. Betul. Karyawan di tempat usaha kita nggak tahu bahwa bagaimana caranya owner itu berjuang untuk tetap gaji mereka, ya, mencukupi biar mereka tetap sejahtera. Ya, betul. Mungkin bosan jenengan dulu juga seperti itu juga. Iya betul. Iya. Belajar juga dari gantian semua ya. Dan saya pun terapkan ke karyawan saya juga seperti itu. Sekarang silakan kalau ada yang mau niat bikin usaha ya boleh, mau belajar ke saya boleh, mau nanya boleh. Cuma kuncinya itu tadi, waktu jam bekerja ya maksimalkan tetap bekerja. Profesional ya. Betul, profesional, jangan mengganggu gitu ya. Bahkan di warung sop dan sate sapi saya itu sekarang saya terapkan karyawan boleh nitip jualan. Oh, boleh nitip jualan? Iya, jadi dia bikin makanan-makanan sendiri di rumah, nanti pas kerja dibawa. Oh, ditaruh di depan itu. Betul, ya? Jadi kan memang siapa tahu ada yang beli. Betul. Tapi pasti rame itu yang beli. Iya. Alhamdulillah, jadi saling menguntungkan ya. Iya. Dengan adanya makanan itu, pertama karyawan bisa dapat penghasilan yang lebih ya, dan halal. Artinya memang tidak harus mencuri, tidak harus mengambil stok, tapi benar-benar dia jualan. Mereka pun jadi semangat juga. Jadi semangat, dan yang penting doanya. Iya. Kalau jualannya rame, berdoa rame, kan kita juga dapat banyak. Itu jadi satu doa untuk mengundang pelanggan Betul, kedua. bareng-bareng ya, betul. Itulah makanya seringkali orang pengusaha terutama pengennya untung sendiri. Nah, itu karyawan digencet gitu ya. Iya, yang kebanyakan dipikirkan oleh pengusaha-pengusaha itu kan seperti itu. Iya, untung sebesar-besarnya ya. Nah, tapi kok ini jenengan memang beda, ini memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada karyawannya untuk mendapatkan pemasukan tanpa harus mengurangi kinerja ataupun jam kerjanya mereka. Betul, jadi mereka membuatnya di rumah atau bisa dibantu anak-anaknya kalau yang sudah punya anak atau tetangganya. Kalau seperti itu, seandainya saya jadi karyawannya pun saya tetap semangat untuk masuk karena biar bisa bawa barang yang mau saya jual di situ. Betul. Bahkan sering kejadian sih karyawan sakit tapi barangnya datang juga bisa. Saya sampai heran, ini bisa datang barangnya. Semangat ya. Penuh perjuangan ya. Tapi alhamdulillah seperti itu. Jadi ketika karyawan kita kan ada ini ya, karyawan tuh yang mental lebih seneng kalau usahanya sepi karena kerjanya lebih enteng kan. Nah makanya saya paling tidak suka seperti itu. Makanya ayo sama-sama, kalau tempat kita rame semua dapat untung semua gitu. Nah ini ada satu pertanyaan lagi gini, kenapa sop dan sate Pak Bayu? Biasanya kan kalau sate ya sate gulai atau tongseng dan sate. Nah ini kenapa kok sop dan sate? Ini kan memang jarang sekali atau belum ada kayaknya. Ya itulah yang saya bilang, saya berguru pada bos saya tadi. Kita kalau mau eksis atau mau terkenal atau mau usaha kita ini bagus, jadilah pioner. Ciptakan hal yang baru.
Mungkin di tempat di kota lain ada atau di negara lain ada, tapi di Jogja belum ada. Belum ada. Jadi memang Ya. ini untuk awal itu memang dimasak itu memang pertama ya. Betul. Sop dan sate ini. Iya, ini saya terinspirasi terus terang dari gudeg, kemudian dari bakpia gitu loh. Jadi iya. dia itu menjadi endemi atau ciri khas dari suatu kota karena sudah lama waktunya. Iya. Makanya saya cobalah saya buat produk nih yang belum ada di Jogja, yang benar-benar baru, tapi saya desain menjadi sesuatu yang legend. Oh, sop dan sate itu tadi ya. Betul, meskipun produknya baru saya ciptakan, tapi cita rasanya saya sesuaikan dengan Jogja. Itu pertama yang bikin resepnya juga jenengan coba-coba sendiri. Iya, alhamdulillah, iya bikin sendiri, nyoba. Karena apa ya? Karena saya seneng kuliner ya, nyoba makan kemana-mana. Kemudian rumusnya gini, kita kalau ada warung rame itu kita coba terus. Kita bayangkan standarnya seperti apa. Oh gitu. Cita rasanya itu, oh ternyata manisnya seperti ini, gurihnya seperti ini. Baru kita terapkan ke produk kita. Nah itu sebelum menjadi viral seperti ini, itu ada beberapa perubahan resep atau dari awal seperti ini terus? Iya, jadi saya tes pasar itu sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan? Betul, 6 bulan. 6 bulan saya buka itu sepi. 6 bulan sepi, terus nombok terus, setiap hari buang kuah gitu ya. Itu nggak kepengen tutup itu waktu itu? Saya bilang pernah komitmen, ini pokoknya saya usaha kuliner ini sebagai sanggup pensiun saya. Jadi saya mau pensiun seperti ini aja lah jualan ini. Jadi tekad saya kuat, kemudian timnya juga saya kuatin. Oh termasuk tim juga ya? Betul, jadi yang penting itu jangan sendirian, harus bawa tim. Timnya dikuatin biar mereka punya sama cita-citanya sama, akhirnya bisa istilahnya hidup mati di situ. Ya. Jadi memang sebuah tim untuk menjalankan usaha ini kita memang perlu sekali ya. Iya, Jadi nggak betul. bisa one man show ya. Betul, betul. Sekarang seperti itu harus tim. Jadi kita harus memberi kepercayaan mereka juga. Betul. Jadi waktu itu awalnya memang berat kalau jalan sendiri, terus saya membentuk tim dan saya kasih penghargaan pada tim yang awal membantu dari awal ya beda, Beda ya? penghasilannya dengan yang baru masuk gitu. Itu kalau boleh tahu Pak Bayu, jadi pertama kali membuka yang sop dan sate Pak Bayu ini kan ada beberapa usaha yang sudah dijalankan. Iya. Nah itu mulai kapan itu? Saya mulai buka bulan Juni tahun 2019. Sebelum pandemi ya? Pas sebelum pandemi Sebelum ya. pandemi. Juni 2019 waktu itu intinya usaha ini udah direncanakan kalau nggak dibuka nanti nggak jalan-jalan. Jadi asal buka. Nah dari bulan Juni itu buka sampai dengan Desember itu yang saya bilang masih tes pasar. Tombok terus ya? Tombok terus, masih tombok. Itu masih perjuangan, benar-benar perjuangan. Betul. Dan saya juga pernah ke sana sebelum COVID ini, sebelum pandemi saya ke sana masih longgar banget sepi itu. Dan kecil waktu itu warungnya kecil. Nah, ini yang menjadi penasaran, nanti mungkin Pak Bayu bisa memberikan tips dan triknya. Kenapa kok bisa sefenomenal ini? Iya, baik. Bahkan artis-artis sudah datang ya? Iya. Yang udah pernah ketemu langsung siapa? Pak Bayu? Saya itu seringnya sembunyi ya. Mana sembunyi kalau ketemu Betul. Jadi saya terus terang nggak mau menjadi figur yang utama gitu ya. Karena menurut saya warung itu harus kuat di produknya. Produknya ya. Ya, produk kuatnya. Jadi siapapun nanti yang di sana orang merasa tetap memang itu produknya. Saya nggak mau kepikir gini loh. Kalau yang bakar sate bukan Pak Bayu nanti nggak enak gitu loh. Nanti kan ada memang beberapa pemikiran pelanggan Iya, seperti itu. iya. Jadi ketika saya beli bakmi Jawa Iya, itu, betul. kalau wah ini yang masak kok bukan bapaknya, Iya. ibunya itu kayaknya kita sugestinya jadi berbeda. Betul. Makanya dari awal saya memang awal terjun langsung ya, tapi pas 6 bulan pertama itu yang masih tes produk, dari situ saya istilahnya membaca konsumen puasnya di mana. Ketika saya sudah menemukan ya sudah, saya stop, saya mundur. Sekarang saya satu persatu saya ganti. Oh jadi untuk karyawan diajari juga? Betul, karyawan diajarin, terus bumbu itu tetap yang megang saya. Oh tetap jenengan sendiri ya? Yang bikin bumbu saya di rumah. Masih sempat itu sampai? Iya, saya kerjanya bikin bumbu. Tiap hari bikin bumbu. Iya. Kalau belanja di pasar?
Dulu saya, tapi sekarang sudah ada karyawan sih. Dulu naik motor sendiri ya itu. Iya, tapi sekarang udah ada. Itu memang perjuangannya luar biasa ya. Nah, terus itu tadi kita bicara tentang sop dan sate ini kan udah menjadi sebuah ciri ataupun ikonnya Sleman juga. Betul. Jadi kalau ke Sleman itu belum mampir di sop dan sate Pak Bayu ini kayak serasa belum ke Sleman ya. Belum ke Sleman dan belum merasakan masakan Sleman. Iya, betul. Gitu loh. Walaupun itu sebenarnya bukan ciri khasnya Sleman masakannya aja. Betul. Tapi ini jadi ciri khas yang kalau belum ke sop dan sate ini belum ke Sleman berarti. Nah, dari situ kan apa namanya? Kenapa Pak Bayu bisa membuat image yang sebesar itu dan menjadi seviral itu? Itu tips dan triknya apa Pak Bayu? Yang utama dan yang penting adalah konsistensi. Jadi menurut saya semua usaha itu meskipun belum dikenal, kalau kita konsisten, terus kita tidak melirik yang lain ya, kita fokus nih. Misalnya contoh yang jadah tempe ya. Oh iya, jadah tempe itu dulu jual jadah tempe terus laku nggak laku jualan jadah tempe terus. Jadi nggak dia langsung jualan es cendol, jualan apa, tapi bosenan ya, nggak latah lah. Iya, nggak latah. Jadi kalau ada orang jualan boba, ikutan boba gitu loh. Jangan. Betul. Jadi kalau mau jadi ikon harus seperti itu. Kita berani bertahan dulu ya. Bertahan konsisten. Jadi ya saya betul ya. Sekarang yang terkenal Sleman kan jadah tempe, sampai saya ingat kemarin Mbah Carinya meninggal, Ibu Bupati sampai melayat kan ya. Jadi jadah tempe Mbak Cari itu juga termasuk salah satu ketika kita kalau ke Kaliurang itu nggak ke sana juga. Betul. Belum serak gitu loh rasanya. Padahal semua orang mungkin di tempat lain bisa bikin kan ya. Ya, tapi karena konsistensi. Makanya saya juga seperti itu. Jadi warung sop dan sate sapi Pak Bayu menunya hanya sapi. Jadi saya nggak masukin kambing, nggak masukin ayam, nggak masukin ikan bakar gitu ya. Jadi saya konsisten coba dengan. Kalau menu andalannya apa, Pak Bayu? Di tempat saya ada namanya balung dinosaurus. Itu dari dinosaurus beneran apa bukan itu? Jadi itu nggak sengaja Mas. Jadi dulu awalnya kita memang ada balungan yang balung gajah ya, yang artinya balungnya gede. Oh, karena gedenya itu. Karena ya? gede. Terus juga saya juga terinspirasi juga tengkleng gajah ya. Oh iya. Terus terang terinspirasi yaitu rame jadi ikon juga. Cuman kan kambing kalau di sana. Oh, kemudian betul, ya. Kalau ini yang sapi. Saya milih sapi. Memang banyak strateginya ya. Yang pertama bahwa tidak dapat dipungkiri kalau orang dari Indonesia ke Sleman ya tengkleng gajah ya. Tapi sekarang bagus loh. Jenengan itu pemikirannya memang luar biasa karena rata-rata orang ketika ada yang rame, tengkleng gajah rame, ikutan tengkleng ya. Produknya juga sama. Ya. Nah, jenengan cuma ngambil nama besarnya, gajahnya, cuma produknya berbeda. Ini kan sesuatu yang harus gimana berjuang sendiri juga. Betul. Dan saya mereknya bukan ikutan latan sop gajah gitu ya, tapi saya tetap warung sop dan sate sapi Pak Bayu. Cuma punya menu sop balung gajah. Sop balung gajah pun juga orang biar mikir, oh gede nih gitu. Besarnya itu ya. Ya. Berarti kalau dinosaurus ini lebih besar lagi. Ya, jadi waktu itu saya nyari bahan untuk sop balung gajah, nggak sengaja sama supplier itu dipotongkan balungnya kegedean. Gedean terus wis lah nih jadiin yang lebih gede apa ya? Pernah dulu di atas balung ya mamut, tapi mamut kan wis punah atau susah. Orang mikirnya mamut itu apa? Iya, jadi banyak yang masih berpikir, wah mamut ini seperti apa kan? Betul. Beda dengan dinosaurus. Orang udah ngerti, oh dinosaurus itu gede seperti itu bayangannya. Makanya kita putuskan pakai nama balung dinosaurus. Itu pun bukan di awal buka kita ya. Jadi setelah pandemi itu malah justru. Malah pertengahan ini. Betul. Sambil penambahan menu ya. Iya. Waktu itu saya momen bikin balung dinosaurus itu karena kepikiran banyak artis yang datang. Kalau artis datang, masuk makanannya murah-murah semua gitu loh. Iya. Nah, yang saya herankan di situ ini dodolan ini apa batin. Lah, makanya saya munculkan satu menu yang mahal lah. Coba satu menu yang mahal. Oh, ada yang mahal. Yaitu yang balung dinosaurus. Saya jual 96.000. Tak pikir mahal loh Mas. 96.000 udah mahal. Iya. Ternyata orang ini di Jakarta bisa 400.000, 500.000. Tetap ngarani murah. Lebih murah. Waduh. Tapi ya sudahlah, kita nggak naikin harga, jadi ya sudah nggak apa-apa. Tapi memang Pak Bayu ini di sop dan sate Pak Bayu ini memang benar-benar harganya murah. Betul. Ketika kita mengajak rombongan, keluarga ataupun tetangga dan ada acara apa ke sana itu tidak menganu lah.
menguras kantong lah. Betul. Itu, jadi secara psikologisnya seperti itu. Ternyata kita itu gampang mendatangkan orang, tetapi gimana caranya biar membuat orang datang lagi. Nah, kuncinya adalah di harga ternyata. salah satunya harga. Betul, salah satunya harga. Jadi kalau orang gini, misalnya sekarang datang nih sama teman-teman kantor. Iya. Kalau dia merasa murah dan puas kan besok datang lagi sama keluarganya. Sabtu Minggu sama keluarga gitu loh. Dan prosesnya ternyata seperti itu. Kalau kita mau datangkan ulang ya harus bisa murah jualnya. Apa jangan-jangan ini pengalaman jenengan waktu dulu ngapeli istri ini cari makanan yang murah-murah ini. Itu kalau dulu saya seperti itu Pak Bayu. Iya. Jadi kalau mau jajan, duitnya kira-kira yang cukup dengan dia. Betul. Gitu. Dulu ya saya belinya di angkringan Mas. Jajannya di angkringan, masih itu angkringan ya. Masih. Iya. Jadi tidak dapat dipungkiri. Jadi kebanyakan orang itu memang murah itu jadi daya tarik Mas. Daya tarik ya. Sekaya apapun orangnya tetap kalau ada yang murah pilih murah. Pasti murah dan apalagi cita rasanya memang enak dan diterima dan wow. Jadi kalau ngajak teman, ngajak kolega itu tidak malu-maluin gitu loh Mas. Nah itu. Terus gini, saya itu pernah ya sering kali ke sana itu ketika bawa teman-teman kan kita pakai motor sendiri-sendiri. Nah itu kok nggak ditarik parkir juga Pak Bayu? Gratis ya. Padahal ada petugas parkirnya itu. Iya, jadi betul. Saya sampaikan kepada pemerintah kabupaten juga pernah ya bilang. Jadi kita sama-sama membangun image Sleman dan Jogja ini sebagai kota wisata. Jadi dengan banyak kemudahan, ya, betul. Murah. Jadi orang tuh nggak takut ya. Karena kebetulan dulu pernah ya viral kasus parkir di Malioboro dan ini malah terulang lagi. Ya mahal itu ya. Parkir mahal ditutup ya katanya ya. Sekarang lebih mahal lagi katanya kemarin 350.000 ya. Yang baru viral itu kemarin. Iya, ternyata itu negatif yang bisa viral. Lah kita kebalikannya kita bikin positif yang bikin viral. Oh, memang itu berarti memang salah satu ide untuk menaikkan brand juga ya. Betul. Minimal gini Mas, kalau ada tamu ya kayak jenengan datang, terus cerita ke temennya, wih di sana tuh parkir gratis loh. Oh iya betul. Kan betul. satu orang cerita, tapi nanti orang datang cerita terus itu. Nah sekarang gini, ketika saya pun merasakan ya, ketika sama teman-teman pakai motor sendiri-sendiri, itu untuk biaya parkirnya sendiri kan udah satu porsi makanan itu. Betul, biasanya. Dan di tempat makan tuh parkir lebih mahal ya daripada. Ya, makanya saya gratiskan dengan yaitu tetap kita coba kasih petugas jadi yang nyaman, tertata rapi, kemudian tidak mengganggu jalan. Itu petugasnya penting. Juga dari dari warga ada warga terus karyawan juga. Oh jadi memang benar-benar sekarang jadi bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar ya. Betul Mas. Jadi udah berapa karyawan untuk saat ini untuk usahanya jenengan ini? Sudah banyak ya. Banyak ya. Jadi ada yang dari kampung sebelah itu aja ada yang 10, ada yang ya macam-macam. Jadi kita memang utamakan warga, bahkan tetangga-tetangga saya juga. Jadi itu walaupun lulusannya nggak terlalu tinggi tetap bisa aja. Malah nggak mikir lulusan apa Mas ya. Yang penting memang niat bekerja, kemudian jujur. Dan usia juga saya nggak batasin, jadi nggak ada batasannya. Ya, jadi ada di tempat kerja saya itu suami, istri dan anak itu ada. Tapi memang benar ada yang pepatah bilang kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaat bagi orang banyak ya, lebih banyak. Betul. Nah ini kan jenengan benar-benar bisa menerapkan dan alhamdulillah usahanya jadi berkembang sampai hari ini. Betul. Itu saya tuh pernah ke sana juga. Terus ada artis juga, tetapi memang di sana tidak dibedakan antara artis dengan pengunjung lainnya ya, tetap sama aja ya. Perlakuannya tetap kualitasnya sama-sama bagus. Iya, betul. Jadi justru ya menurut saya konsumen itu yang jadi ujung tombak kita. Jadi meskipun dia orang biasa atau siapapun, jangan dianggap remeh ya. Oh iya, tetap dilayani dengan baik. Iya, betul. Jadi kadang ada artis atau ada pejabat-pejabat tuh kadang, Mas saya mau didahulukan, saya dicepetin gitu. Saya susah jawabnya karena mohon maaf Pak, saya itu kalau nanti didahulukan nanti yang lainnya marah ya Pak. Sesuai antrian aja. Sesuai antrian, makanya saya kadang sulit seperti itu ya. Ada permintaan-permintaan dicepetin gitu ya. Tapi kecuali memang sudah reservasi dulu, betul, itu bisa ya. Nah, solusinya sih saya akhirnya sekarang tak tambahin karyawan lebih banyak, produksi lebih cepat. Jadi meskipun sesuai antrian tetap harus cepat gitu. Nah, terus kemarin ini di waktu pandemi awal-awal itu kan semua banyak yang tutup.
Saya ingat betul bulan Maret sekitar tanggal 28 ya, 28 itu banyak yang nyuruh tutup ya. Kita sampai saya juga ada teman yang aparat juga, Mas kamu nggak tutup nanti terjadi sesuatu sama karyawanmu gimana gitu. Oh iya betul. Ya, akhirnya saya tutup juga tutup minggu juga, ya. Saya tutup 1 minggu, cuman itulah titik balik usaha saya. Alhamdulillah. Mulai rame-ramenya di pandemi itu. Betul. Jadi tekniknya gini, waktu semuanya tutup ketakutan, saya cari informasi ya. Informasi di Jakarta itu seperti apa? Saya tanya teman-teman saya di Jakarta seperti apa. Itu tanggal 28 mundurnya itu masih sepi berarti ya? Sepi banget. Jadi kayak apa ya? Kayak Lebaran tuh loh, jalan-jalan kosong tuh. Saya tutup 1 minggu, justru pas sepi-sepinya itu akhirnya saya nyoba endorse. Oh, salah satunya meningkatkan marketingnya itu endorse. Betul. Itu. Dengan endorse ya, kan banyak orang di rumah ketakutan kan, mereka hanya nonton TV dan nonton handphone. Ya, semua kan pegang handphone lah. Makanya saya iklan di Instagram. Waktu itu saya ambil iklan, ternyata responnya bagus. Banyak orang yang melihat iklan saya, terus mencoba memberanikan diri datang. Oh gitu ya. Jadi memang pengaruhnya di sosial media luar biasa juga. Betul. Ya? Sekarang harus mau nggak mau kita harus ngikutin sosial media. Betul. Kalau dikatakan titik balik itu tadi gimana? Ya kan. Yang dari sepi tadi, sepi banget jadi mulai rame. Pas pandemi. Betul. Jadi pandemi ini berkah pandemi ya. Betul. Iya. Saya salah satu usaha kuliner yang bangkit di pandemi ya. Malah bangkit ya. Betul. Jadi contohnya gini, masa pandemi itu banyak perusahaan yang memecat karyawannya, mem-PHK atau membagi jam kerjanya. Nah itu saya ada kesempatan, saya malah buka lowongan mas. Malah nambah ya ini. Iya, karena banyak tenaga ahli yang diliburkan, kayak tempat hiburan di tempat kerja saya dulu, karaoke itu, wisata kan pada tutup loh. Nah itu malah mereka pada minta pekerjaan wadah saya, dan saya tahu kualitas mereka memang bagus-bagus. Wah itu malah kesempatan kita memilih yang kualitas bagus dengan harga yang bisa bersaing dinego lah. Iya, karena kebutuhan mas. Waktu itu banyak pegawai tempat hiburan itu nggak punya kerjaan sama sekali, dan saya bilang saya mampunya segini, saat ini saya mau segini, dan mereka mau. Akhirnya itu salah satu mental kuat jenengan itu. Karena gini, ketika orang terpukul dengan pandemi itu kan semua pada ngelokro. Iya. Dan jenengan kok malah semangat, terus malah cari endorse, padahal kan belum tahu ketika nanti tambah sepi kan biaya yang dikeluarkan kan tambah banyak sebenarnya. Iya, betul. Itu jadi kita harus berpikir out of the box ya. Ketika orang berpikirannya sama, misalnya oh ini pandemi eman-eman, kalau iklan kan nggak ada yang datang. Kita harus safety uangnya kan luar biasa betul, dulu. Nah jadi malah berani untuk iklan ya ini. Ya itu makanya jadi titik balik ya. Mungkin sulit diulangi, tapi sulit diulangi. Saya ceritakan seperti ini biar kalau ada orang tuh oh ini harus ambil kesempatan. Ya, mereka kan bisa termotivasi lagi ya. Betul. Nah itu dan benar-benar terbukti. Jadi dulu karyawan saya itu sebelum pandemi itu cuma 3 orang, 4 orang. 3 orang. Iya. Sekarang udah banyak sekarang. Puluhan sekarang ya. Sekarang udah puluhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah makanya. Terus selain endorse ini biar teman-teman semua juga bisa mungkin belajar dari mengembangkan usaha itu dengan cara apa lagi Pak Bayu? Ya kalau jujur ya terus terang yang banyak berpengaruh kepada saya itu adalah media nasional, televisi terutama. Jadi semakin banyak televisi yang meliput akan cepat. Oh iya, karena pengaruhnya luar biasa ya. Betul. Jadi kalau di level-level itu ya, kalau level Instagram itu orang kepercayaan masih sedikit karena kita semua bisa bayar Instagram. Tapi kalau TV kan nggak semua orang bisa bayar. Tapi paling enggak kan jenengan harus punya ciri khas sendiri tadi ya. Kita harus mencari ciri khasnya sendiri dulu. Dan saya terus terang sama sekali nggak bayar TV mas ya. Jadi memang benar-benar mereka yang datang. Ya. Nah ini makanya trik yang buat mau bikin usahanya apapun ya. Jadi kalau usaha mau diliput TV itu sebenarnya gampang mas. Gimana itu nah? Mau sebutin sekarang mau nanti nih. Nggak apa jadi. Nanti siapa tahu saya juga mau buka usaha lagi ya Pak Bayu. Penting sekali. Jadi kalau siapapun yang buat usaha, temukan produk baru yang belum ada dan bermanfaat bagi orang banyak.
gitu. Itu Jadi salah satu awalnya di situ ya. Jadi jangan niru Mas, jangan niru yang sudah ada. Kalaupun niru tetap harus ada modifikasinya Betul. lagi ya. Dan modifikasinya ekstrim. Kalau misalnya dulu ada bakso lobster, Oh iya. lobster di Jakarta itu kan terkenal ya. Iya. Kalau kita di Jogja gitu kan bikin bakso lobster, TV udah nggak mau ngeliput Nggak mau kan. ya. Oh jadi memang kalau media nasional itu memang yang pertama dulu ya. Betul. Minimal di Indonesia pertama. Pertama. Jadi kayak tempat saya ini ada balung dinosaurus ya. Kalau saya sudah muncul di TV nasional, ada yang turi-turi nggak akan diliput. Udah nggak menarik lagi. Udah nggak menarik karena sudah ada gitu. Iya, udah pernah meliput di sana. Ya, dan udah jadi trademarknya. Oh, ini Sopak Bayu ini yang punya ini gitu. Tapi memang untuk berpikiran out of the box tadi itu memang sulit sebenarnya. Nah itu jenengan terus belajar dari pengalaman atau baca buku? Saya ini sebenarnya belajar dari Mas Andi ya, yang rajin ke luar negeri ya. Tapi maaf saya nggak ikut-ikutan ke luar negeri, duitnya belum ada. Jadi saya ingat betul perkara Mas Andi itu cari ide itu di luar negeri ya. Kayak dulu, ini lagi musim dingin ke Belanda lah, ke Swiss ya. Siapa yang mau ke Eiffel gitu ya. Saya terus terang pengen Mas, pengen sama Mas Andi, tapi qadarullah belum mampu ya. Jadi kalau ke luar negeri belum pernah. Jadi saya lihatnya di YouTube. Oh dari YouTube? Ya sekarang itu kan gampang ya, YouTube, media semuanya itu. Ya semua dicari bisa. Ya kita bisa. Kebetulan kalau saya sih ambilnya tema tradisional, tapi kalau tema yang modern-modern pasti di luar sana banyak Mas. Ya kayak Mas Andi ini nanti siapa tahu nyiptain nyaingin Elon Musk ya nanti. Jadi memang saya juga dulu salah satunya belajar tentang marketing juga Pak Bayu. Jadi memang bagaimana sih yang bisa menarik perhatian orang. Betul. Nah di situ kan setidaknya kita dilirik dulu. Iya kayak ini ya, bos laundry tumpahannya Harley gitu ya. Saya pingin loh Mas dulu tuh lihat sampean kemana-mana naik Harley, mobilnya gonta-ganti gitu ya. Sekarang jadi duko. Jadi duko. Ya alhamdulillah jadi duko, disyukuri di sini. Kalau duko naik Harley gimana Mas? Disimpan sekarang ya. Iya, tapi ini Mas, ada hebat ini Mas. Sekali masih saya gunakan juga. Tapi kalau pas ada waktu luang gitu. Ya alhamdulillah. Jadi duko ini juga setidaknya saya kepengen membangun sebuah wilayah. Termasuk membuat YouTube ini. Saya kan mengundang tamu-tamu untuk bisa memberikan motivasi kepada para pemirsa ataupun paling enggak masyarakat sekitar saya sendiri. Ini kan mereka tahu ketika Pak Duko bikin YouTube. Habis itu kan saya share di grup RT, grup RW, nah mereka kan melihat. Ya minimal 3.000 warga nonton ya. 3.000 warga. Langsung viewernya 3.000 untuk mendapatkan AdSense-nya. Iya betul. Bagus. Bagus ini. Nah itu jadi saya dan Mas Bayu ini sama-sama belajar, sama-sama curi-curian ilmu. Walaupun di bidang yang berbeda. Iya, bidangnya masing-masing ya. Masing-masing, tapi kan setidaknya ada ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan kita. Iya, betul. Terus nah itu tadi selain setelah liputan media nasional itu apalagi Pak Bayu? Tugas kita menjaga konsistensi. Jadi produk kita harus benar-benar dipertahankan ya. Jangan sampai godaan-godaan datang misalnya udah rame terus buru-buru buka cabang, buru-buru buka franchise, buka kemitraan. Nggak ada niatan untuk di franchise kan? Nggak ada. Belum ya? Mungkin nggak ada. Mungkin saya tutup aja. Jadi berbeda dengan saya ini. Baik. Kalau saya kan bidangnya di franchise, dengan malah nggak tertarik ya. Ya, saya selalu mencoba lawan arus ya. Lawan arus. Ya. Ketika orang buka kemitraan cepat itu saya stop. Jadi ada yang nawarin saya nggak mau dulu. Ini ya berjuang sendiri dulu aja. Ya, dan karena tipenya saya ambil. Oh ya ini saya ceritain ya. Di dunia kuliner ini ada 2 mazhab katanya. Oh iya. Mazhab Amerika sama mazhab Europe. Ini yang saya pernah belajar ya. Jadi kalau resto-resto di Europe itu mereka biasanya cuma 1 tapi gede gitu loh. Oh. Beda dengan yang Amerika itu, model Amerika itu kayak McD, KFC, kemudian ANW, macam-macam itu mereka ekspansi kemana-mana. Banyak. Ke dunia, Starbucks gitu ya. Ya, mudah ditemukan. Cuma bukan menjadi ikonik. Betul. Nah, saya mencoba yang Europe itu tadi. Ternyata juga ilmu Jawa juga itu. Saya belajar dari pengusaha kuliner yang lokal tuh memang kearifan lokalnya seperti itu. Kearifan lokalnya. Iya, kita buka 1 aja dulu. Nah, itu tapi memang menjadi nilai yang lebih lagi karena bisa mengangkat sebuah wilayah. Betul. Nama sebuah wilayah jadi
terangkat ya bareng-bareng ya. bareng. Dan nanti enaknya sering disponsori sama Pemda. Ya, ini yang perlu saya tiru di sini nih. Jadi sambil ngobrol sambil saya cari ilmunya juga nih. Ya, terus terang gini, saya Maret ingat betul sebelum pandemi dan saya belum dikenal orang itu. Saya sempat ikut eventnya Kabupaten Sleman, ada pameran kuliner. Pameran juga? Iya, di Wisdom Park UGM. Jadi saya ikut. Dan di sana nggak ada yang beli. Jadi saya alhamdulillah ya cuma nampang ya di sana. Saya ingat betul dikasih modal sama Pemda itu 1 juta untuk ada modalnya. Ini bagusnya modal. Pemda Sleman seperti itu ya. Buat acara, kemudian tenan-tenan itu dikasih modal, terus buat jualan di situ. Syukur kalau promosi bagus ya dapat nama, kalaupun enggak ya sudah mencoba. Jadi bersemangat ya. Iya, saya termasuk yang sudah mencoba aja. Karena nggak ada yang beli malah waktu itu dari pegawai Pemdanya yang karena kasihan sama saya mungkin ya. Gitu. Tapi dengan pameran dari pemerintah itu daerah ataupun dari Sleman kan sering ada pemerintah. Iya. Pameran ya. Nah, itu sebenarnya nilai yang sangat luar biasa ketika kita ikut. Nah, di situ kan kita bisa foto-foto. Betul. Itu kan menaikkan brand, validasi lah dari pemerintah ya, betul. Iya, jadi image tentang produk kita kan bisa naik. Iya. Paling enggak gini, ketika orang mau membeli secara online, melihat fotonya, loh ini udah pernah pameran di Sleman. Ini paling enggak kan jadi lebih menarik. Betul, dan percaya ya. Betul. Itu kan tingkat kepercayaannya tinggi. Betul. Ya itu saya niru Mas Andi kok itu dulu. Produk laundrynya dipegang siapa gitu ya. Bahkan ada fotonya Menara Eiffel ya waktu itu ya. Jadi memang beberapa kali saya pernah juga tuh. Iya. Saya foto di 2 tempat. Yang satu di Menara Sutet itu. Eiffel KW ya. Jadi saya foto di situ dulu. Nah, alhamdulillah pas punya rezeki saya foto di Eiffel beneran. Nah, saya ini termasuk orang yang rajin foto. Walaupun itu nggak saya publis tapi untuk dokumentasi. Iya. Nah, kebetulan dua-duanya ini masih saya simpen. Nah, terus saya after dan before berarti. Nah, itu after dan before. Jadi ketika saya membuat ini loh sebelum usaha, fotonya selfie di Menara Sutet. Nah, setelah usaha di Menara Eiffel, nah itu kan orang-orang jadi tertarik dan antusias juga. Betul. Dari situ memang kita harus bisa lah menggabungkan dokumentasi kegiatan kita aja. Iya. Termasuk ini Pak Bayu ini memang viral karena saya pernah melihat fotonya mulai dari Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad sama istrinya. Terus siapa aja lagi? Dimas Beck, terus Inces Nabati, terus yang Jodil itu ya kalau di Jogja itu Gus Miftah Gus Miftah juga ya? Iya, jadi banyak yang Bupati dan Wakil Bupati. Iya, saya sampai siapkan parkir khusus tuh untuk Pak Bupati gitu. Kalau untuk Pak Duko ada nggak? Nanti kita buatin kelasnya Duko. Jadi saya gini Mas, saya dulu terinspirasi kalau ke kampus atau ke rumah sakit kan ada tulisannya parkir Pak dosen atau parkir Pak dekan gitu ya. Tapi kalau Duko menarik juga loh, karena Duko di Sleman aja udah banyak ya? 1212 kalau setiap minggu datang semua gitu. Nah, besok saya ganti Mas. Jadi khusus Duko dapat harga khusus atau parkir khusus aja lah. Parkir khusus. Karena harga khusus udah murah kok. Murah betul. Ide bagus Mas. Parkir Pak Duko dan itu target market ya. Banyak ya Pak Dukonya ya. Apalagi RT nanti. RT ya, khusus Pak RT ini. Betul. Tapi itu sebuah penghargaan juga untuk tingkatan Pak RT. Jadi walaupun di RT itu, tapi masanya banyak loh. Memilih presiden itu harus persetujuan RT ya, harus lolos nggak bisa mendekati RT. Nah itu kalau kita ada parkir khusus Pak RT itu, mungkin warganya nanti bisa diajak ke situ, arisan di situ. Betul. Jadi jangan yang terlalu tinggi. Jadi dimulai dari Pak RT itu nanti mungkin dari habis ini bisa diagendakan itu. Langsung diagendakan. Pak RT, Pak RW itu ya. Terus selain itu Pak Bayu, kok ini kemarin kan saya dengar mulai membuka cabang lagi ya. Itu jaraknya padahal berdekatan. Kenapa kok berani? Alhamdulillah qadarullah rame dan penuh, maka setiap Sabtu Minggu itu sampai nolak-nolak Mas. Jadi memang full banget ya. Kita kan pernah parkir tuh sampai di jalan
sampai diprotes warga dan kita nggak enak ya. Iya. Padahal sekarang tuh parkir kita tuh kapasitas 90 mobil. 90 mobil masuk. Kalau motor ya ratusan ya. Itu karena luas di dalam. Sampai masih nggak muat ya, mau nggak mau kita harus perluasan. Perluasan akhirnya kita nyoba nyari-nyari di dekat situ nggak ada, ya nyari yang jarak 1 kilo itu ada. Dan buka di situ di Jalan Palgading namanya. Gading. Ya. Kalau yang awalnya tadi lokasinya di nama jalannya apa, Pak? Jalan Yudhistira Gentan. Jalan Yudhistira Gentan. Gentan, Ya? Jalan Kaliurang KM 10. Jalan Kelurahan KM 10. Nanti mungkin yang dari teman-teman luar kota ataupun dari pejabat pemerintah yang ada di luar mungkin bisa mampir ke Shop Pak Bayu. Kalaupun penuh nanti tinggal di dekatnya lagi ada ya? Iya, kita antarkan. Yang Palgading tadi ya? Kita antarkan ke sana. Jadi diantarkan juga? Iya, ada petugas yang nganter gitu. Kalau belum tahu kita anterin gitu. Sebenarnya ini karyawan ini aneh-aneh semua, unik-unik semua. Dari parkir nggak bayar, terus dari kalau full diantarkan cabang satu Iya, lagi. betul. Bahkan Servisnya luar biasa bener ini. kita ada namanya PR ya, public relation. Jadi satu karyawan itu khusus untuk ngawasin kalau ada konsumen datang bingung, dia datengin, ditanyain mau apa, kemudian kalau dia mau foto difotoin. Jadi kita seperti itu, ada karyawan yang khusus PR gitu. Padahal dengan harga menunya yang sangat murah sekali, tapi pelayanannya luar biasa. Iya, ya karena kebetulan tadi banyak lulusan dari karaoke keluarga. Ya dulu standar hotel ya, kalau kita di karaoke keluarga kan hospitality-nya tamu harus ini betul, ya, handle tamu bagus, profesional dan bagus, jangan sampai mengecewakan ya. Ya kalau dilihat dari ciri khas saya satu sih, karyawan saya itu sama dengan konsumen, jadi nggak pakai seragam. Oh nggak? Ya. Ya itu saya pernah bingung ini. Sendi Pak, saya juga pernah keliru loh. Jadi konsumennya itu dikira karyawan ya. Mas tambah minum lah dia marah-marah. Ya, saya juga beli ya Mas dia. Itu salah satu trik ya, bisa dibilang trik atau ketidaksengajaan. Jadi ternyata hal itu bisa menjadi cerita. Benar itu. Kalau jadi cerita kan jadi promosi ya. Misalnya Pak Andi ini satu kejadian minta tolong ke Mas, nasi saya belum gitu ya. Saya juga konsumen gitu kan. Pasti kan kalau pulang nanti kan ngomong ke siapa, tadi aku keliru ya makan di itu. Nggak pernah saya pikirkan ketika saya keliru di tempat jenengan itu. Itu saya tulis di sosial media. Nah, iya kan? Lah saya berarti ngiklankan jenengan gratis ini. Saya kalau bayar Pak Andi berapa juta ya? Padahal itu gratis. Itu saya nggak kepikiran loh. Jadi saya memang nulis status bahwa saya keliru ya. Baru makan di Shop Pak Bayu, Shop dan Sate Pak Bayu. Tak pikir karyawannya ternyata konsumen. Saya panggil konsumen dan bos besar. Iya betul. Tapi saya nggak ingat kalau saya itu nulis mempromosikan ya. Iya, mempromosikan Shop dan Sate Pak Bayunya itu. Itu kita kenal sekarang namanya flywheel marketing, Mas. Oh, itu apa itu bisa dijelaskan? Flywheel marketing itu sebenarnya kalau cara gampang orang memahami itu getok tular. Iya, cuman ini orang dari entah Amerika atau sana ya bahasanya flywheel marketing, artinya roda gila yang berputar ya. Jadi ketika ada satu konsumen yang dipuaskan atau satu konsumen punya cerita, pasti dia akan menceritakan kembali. Apalagi sekarang zamannya sedikit-sedikit sosmed, cerita lah itulah. Cuma kita harus bisa membuat yang diceritakan itu positif. Jangan sampai itu tadi ya, parkir nutuk diceritakan kan bumerang. Makanya kita harus benar-benar didesain dulu produknya, harus benar-benar kuat, bagus, kemudian layanannya juga bagus. Jadi nanti kalau jadi cerita bagus. Kalau kebetulan tadi salah orang kan juga bukan salah kita ya. Antara konsumen dan konsumen. Iya, dan nggak bisa disalahkan, artinya dua-duanya nulis status semua itu. Sama, saya dikira karyawan gitu kan. Karyawan waktu makan di Shop dan Sate Pak Bayu. Wah, ini yang belum saya pikirkan besok. Jadi saya akan mencoba mengkeliru-kelirukan. Itu sebenarnya Mas, kalau dipelajari itu pernah dipakai oleh Starbucks. Oh, pernah juga ya? Meskipun seumur hidup saya belum pernah ke Starbucks ya. Jujur ya, belum pernah ke Starbucks. Satu kali pun belum pernah. Tapi di sana ada cerita ini, ketika dia menulis nama, seringkali nama konsumen yang ditulis di gelasnya itu dikelirukan. Dikelirukan ya? Iya, jadi sengaja dikelirukan biar orangnya, Mas nama saya itu ini loh, kok misalnya bejo jadi beji gitu ya. Dirubah-rubah itu jadi ada komunikasi. Iya. Gitu. Tapi bener, ternyata itu salah satu trik juga ya. Saya pernah juga di Starbucks, saya minta namanya Andi, itu ditulisnya Andri. Nah itu saya posting, saya tulis
kok keliru Iya. tulis namanya. Iya. Tapi kan mereknya Starbucks kan kelihatan. Ikut ke foto Mas. Iya. Oh, jadi itu salah satu trik juga, ini ide gila juga Iya. yang kadang orang nggak ngeh. Nggak ngeh. Tapi sebenarnya menjadi apa ya, itu marketing yang luar biasa dan soft banget. Soft itu. selling, betul, soft Iya, selling. Pak. Jadi boleh dibilang tempat saya deso, tempat saya apa ya, kurang istilahnya kurang pendidikan atau apapun, karena orang bilang bahkan yang nggak pakai seragam tadi juga orang ngece gini loh. Ini iya. warung sop Pak Bayu rame nggak kuat beli seragam Pak ya gitu. Tapi kan ditulis akhirnya. Ditulis ya. pun akhirnya ya nama sop Pak Bayu ya muncul Ya, kan muncul ya. lagi. Nah, alhamdulillah lah, terserah lah orang ngomong apa gitu. Yang penting kan bukan masalah negatifnya, Betul, ya, cuma bukan keunikan aneh-anehnya aja. ini. Iya. loh. Bahkan sekarang ya kalau Anda ke tempat saya ini, yang saya juga baru kaget itu banyak karyawan tuh nggak pakai sendal Mas, jadi nyeker itu loh. Tak pikir kok nyeker ya, ternyata dia kenapa Mas, nyaman gini Pak, saya lari kayak kenceng ya. Ya wes lah, nggak apa-apa lah. Mungkin malah unik. unik berarti ya. sekarang saya bisa membedakan ini kalau sing nyeker berarti karyawan. Nah itu triknya itu ya, kalau nyeker tuh berarti 100% karyawan Mas. Nanti silakan dilihat kalau ada yang nggak percaya karyawan saya nyeker, datang dulu ya. Atau kalau enggak kepengen makan gratis nyeker di sana kan dikira Kita karyawan. Ya boleh itu nanti, atau nanti memposting ya. Bonus yang berhasil memposting karyawan nyeker dapat makan gratis. Oh iya itu ya. Wah, itu luar biasa loh, menarik, dan memang sebenarnya marketingnya nggak marketing yang mahal loh itu. Betul, malah kita nggak bayar marketing kecuali endorse ya. Iya. Kalau marketing yang di marketingkan oleh konsumen itu gratis. Nah, ya, makanya itu kan itu nggak memerlukan biaya yang mahal ataupun nggak harus menyiapkan kayak. Betul. Tapi dengan kejadian unik. Unik-unik ya. Iya. Iya, itu kalau dipikir-pikir nggak pakai sandal kan lebih ngirit lagi. Iya, daripada pakai. betul. Nggak ada resiko sandal putus atau sandal atau pakai sepatu basah ya. Betul, lebih ngirit itu lebih. Tapi ya itu tadi selalu yang pertama itu yang jadi terngiang ya. Mungkin Iya. ada yang mau meniru ya silakan. Bisa, nanti Boleh kalaupun coba. saya ikut-ikutan menerapkan gitu juga mesti tetap nama jenengan disebut. Nah, jadi kita udah seru sekali bercerita tadi tentang pengalaman, tentang keunikan. Nah, ini mungkin dari Pak Bayu ada pesan-pesan untuk para pemirsa ini, teman-teman kita semuanya, biar bagaimana memulai usaha supaya bisa besar dan jangan sampai bosen, ataupun mungkin ada sebuah kesimpulan atau kata-kata bijak ini nanti bisa disampaikan Pak Bayu. Oke, jadi yang jadi tugas kita sebagai pengusaha atau calon pengusaha itu menemukan ide-ide baru ya, yang harus unik, harus baru. Boleh mencontoh yang sudah ada, tapi jangan contoh produknya, tapi contohlah polanya. Selalu seperti itu, contoh polanya, tapi temukan produk baru. Itu aja. Setelah menemukan produk baru ya harus dipertahankan dan di-share sebanyak-banyaknya. Silakan pakai media apapun, insya Allah nanti lebih banyak dikenal. Itu aja. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita udah banyak mengupas tentang bagaimana perjalanan dari sop dan sate Pak Bayu ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Yang terpenting kita jangan sampai mudah putus asa, jangan sampai gampang menyerah, tetap berjuang, tetap lakukan, dan kita pasti yakin kalau suatu saat apa yang kita lakukan pasti bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi semuanya. Mungkin segitu dulu Pak Bayu, terima kasih. Jangan kapok untuk kita undang di sini seneng lagi. sharing, seneng. Nanti gantian, kayaknya podcast di Pak Bayu menarik juga loh itu. Sambil lihat orang makan ya. Lihat orang makan, Jeh. Sama buktiin tadi ada yang cekiran apa enggak? Oh iya betul, Ada nanti yang kita cekiran buktikan. apa enggak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.